الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Shallallahul Azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pengurus IPD, IPC dan DPRA yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah saya bisa sampai ke tempat ini. Kemarin sebelum saya putuskan untuk berangkat ke sini, saya bilang kepada keluarga, kalau hanya untuk acara IIKD dan penerimaan anugerah, saya bilang diwakili saja sama lain. Tapi kalau ada agenda silaturahim ke kader-kader, ke teman-teman, saya bilang saya mau berangkat. Ya, saya minta supaya diagendakan. Karena silaturahim ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan menambah usia kita, menambah keberkahan kita, dan juga akan menambah rezeki kita. Baik rezeki berupa materi ataupun rezeki berupa keberkahan dari usia kita. Man arada an yuzada fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya, baik ditambahkan keberkahannya ataupun ditambahkan lebih banyak lagi materinya, siapa yang mau ditambahkan rezekinya dan diperpanjang usianya panjang, isinya padat, amal solehnya banyak, hendaknya dia sambung tali silaturahim. Nah, karena saya ya berketetapan untuk bersilaturahim, untuk menyambung persaudaraan persaudaraan kita dengan para kader. Dan saya harapkan juga mungkin di era yang sedang kita hadapi, era pemenangan nanti, digencarkan lagi silaturahim ini. Silaturahim kepada keluarga kita, silaturahim kepada masyarakat kita, itu akan menambah usia kita dan juga akan menambah rezeki kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Katanya dalam ayat yang saya bacakan tadi, jika mereka itu istiqomah, tetap di jalan kebenaran, tetap di jalan Islam,
tetap di jalan dakwah, di jalan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lasqainahum ma'an ghadaqa. Pasti kata Allah akan kami berikan rezeki yang berlimpah. Kalau dulu masyarakat agraris itu kalau dijanjikan oleh Allah akan diturunkan hujan, berarti akan datang kesuburan. Barang siapa yang istiqomah di jalan yang benar, akan kuberikan air yang deras, rezeki yang banyak. Kita berharap semuanya mudah-mudahan kita yang sudah bergabung dengan PKS, kita yang sudah berjamaah, itu diberikan kemantapan untuk istiqomah. Amin. Selalu berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa tetap istiqomah, banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan, jalan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita tingkatkan terus keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, ketika kita yakin betul bahwa Allah dekat dengan kita, Allah bersama kita, maka kita akan selalu optimis, selalu berharap banyak bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita bela agama Allah, kita tegakkan agama Allah, kita rajin beribadah kepada Allah dan ajak yang lain untuk beribadah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kata Allah, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bela Allah, bela agama Allah untuk kamu tegakkan, pasti Allah akan membela kamu. Allah akan mengokohkan pendirian kamu dalam memperjuangkan agamaku. Itu syarat yang pertama. Kita mantapkan keimanan kita. Nah, karenanya saya anjurkan kepada jamaah Bapak Ibu, kita biasa mewiridkan ayat kursi. Ayat kursi kita wiridkan, kita baca sambil kita yakini betul maknanya. Sebab dalam ayat kursi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dan seterusnya. Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia yang maha hidup, yang mengurus makhluk-makhluk. Dan salah satu potongan ayat kursi itu mengingatkan kepada kita, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu segala yang di depan kita yang akan terjadi kemudian hari, wa ma khalfahum. Dan dia juga tahu apa yang di belakang yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Segalanya itu Allah tahu. Yang kita rahasiakan, yang kita tampakkan, Dia tahu. Jadi ketika kita wiridkan ayat kursi ini, kita baca selepas
sholat 5 waktu kita baca, pagi hari dalam maksurat kita baca, sore hari juga kita baca, jelang tidur juga kita baca. Ketika kita membacanya berulang-ulang, maka semakin mantap keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa Allah Maha Tahu itu semakin mantap. Dan ketika kita yakin bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha dekat kepada kita, timbul optimisme kita, semangat kita. Semangat untuk beribadah, semangat untuk memperjuangkan agamanya, semangat untuk berdakwah, dan semangat. Itu yang pertama. Kita mantapkan keimanan kita dengan rajin-rajin mewiridkan, membiasakan membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi ini saya rasa semuanya kita sudah paham ya. Betapa dia ampuhnya untuk melindungi kita dari pengaruh dan godaan setan. Setan itu selalu menggoda. Di hadapan Allah dia bersumpah, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Allah akan kuselewengkan semuanya manusia. Begitu dia berjanji. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diceritakan oleh Imam Abu Hurairah bahwa seseorang yang membaca ayat kursi itu akan dilindungi oleh Allah dari pengaruh setan. Akan dilindungi. Itu yang ngomong pertama itu adalah iblis. Iblis ngajarin sahabat Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah tercengang-cengang, kok iblis ngajarin saja. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya diajarin sama iblis, kalau nggak mau diganggu-ganggu lagi sama iblis, maka bacalah ayat kursi. Itu kata iblis, diceritain sama Abu Hurairah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Shadaqal kazub. Iblis pendusta itu benar ngomongnya. Benar. Jadi dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat kursi itu merupakan penangkal dari pengaruh setan. Nah, langkah yang kedua supaya kita tetap bisa istiqomah, maka kita harus terus berjamaah. Berjamaah dengan orang-orang baik. Kita berjamaah, kita ngumpul dengan teman-teman. Kita berjamaah di masjid sekitar kita, di musola sekitar kita, di DPC, DPRA, DPD. Nah, dengan berjamaah itu kita bisa saling mengingatkan. Kalau yang menyimpang, diingatkan supaya nggak menyimpang. Kita bisa saling mengingatkan ketika kita berjamaah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, katanya, wasbir nafsaka, tabahkan dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, yang beribadah kepada Tuhan. Itu kita diperintahkan untuk bersabar, selalu berjamaah, bersama-sama
dengan orang-orang baik. Selalu bersama-sama dengan orang-orang baik-baik. Lalu kata Allah selanjutnya, janganlah kamu palingkan kedua matamu itu dari orang baik-baik itu, karena menginginkan gemerlap dunia, karena menginginkan tarikan dunia. Begitu kata Allah, kita bersabar, berjamaah, selalu bersama dengan orang baik-baik. Al-jama'atu rahmatun. Kalau kita berjamaah itu, limpahan rahmat Allah itu akan selalu diberikan kepada kita. Wal furqatu azabun. Kalau orang berpisah, bercerai-berai, itu merupakan penderitaan. Makanya kita jangan suka menyendiri. Jangan suka menyendiri. Gak ada orang yang menyendiri itu bertambah soleh. Gak ada. Yang ada orang kalau cenderung menyendiri itu bertambah salah. Itu pasti. Makanya jangan suka menyendiri. Kita harus selalu berjamaah bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Itu langkah kedua, agar kita bisa tetap istiqomah. Langkah ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah dengan kita selalu saling berwasiat, saling berpesan. Ya. Kalau kita lihat misalnya tetangga kita menyimpang, teman kita menyimpang, itu kan kita perlu lihat kan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang pendek, surat Wal Asri, demi masa manusia itu sungguh rugi, lafi khusrin, sungguh rugi di dunianya dan juga rugi di akhirat, kecuali 4 ada kriteria. Kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Wa amilus sholihati, kemudian melakukan amal-amal soleh yang banyak. Itu sholihat. Kalau kita baca man arid disukun itu 6 harokat. Wa amilus sholihat, mereka melakukan amal-amal soleh yang banyak. Bukan sekedar amal soleh saja, harus banyak. Kita akan terhindar dari kerugian dengan beriman, dengan beramal soleh. Dan yang ketiga, saling berwasiat, saling berpesan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling berpesan tentang kebenaran, dan saling berwasiat, saling menasehati tentang kesabaran, supaya kita terus bisa bersabar. Itu yang ketiganya adalah saling berwasiat. Jadi kita selalu berpesan. Yang namanya manusia, Bapak Ibu, itu kecenderungannya negatif. Kecenderungan kita ngikutin hawa nafsu. Itu kecenderungannya. Ngaji apa enggak? Ngaji enggak, ngaji enggak. Ngaji aja. Apalagi ketika dia datang ke DPD, misalnya kosong. Ya. Jadi itu menurunkan semangat. Ketika dia ragu, itu setan membisikkan begitu.
Kalau sudah sekali nggak ada ustadznya, ngaji enggak ya? Ngaji enggak ya? Jangan ustadznya nggak ada. Nggak jadi ya berangkat. Apalagi kalau yang berspekulasi nanya-nanya ustadznya itu, entah muridnya ngaji apa enggak ya? Ngaji apa enggak ya? Jangan-jangan dia nggak datang. Lebih baik jadi nggak datang. Itu. Jadi setan itu membisikkan kita dari 5 penjuru. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dari bawah. Dalam surat Al-A'raf dikatakan begitu, kita dikepung oleh bisikan setan. Sementara bisikan setan itu selalu negatif, selalu jelek. Inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu mengajak untuk yang negatif, untuk berlaku curang, untuk berlaku zalim, untuk menganiaya orang lain, melakukan penyimpangan seksual dan seterusnya. Selalu setan menggoda terus-terusan sampai di depan Allah itu dia bersaksi. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la uwiyannahum ajma'in, pasti akan saya sesatkan manusia itu semua. Begitu tekadnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika dia dikelilingi dengan godaan setan dari 5 penjuru, tapi enggak dari atas. Dari samping kiri, samping kanan, belakang, depan, dari bawah, wa min tahti arjulihim, tapi enggak dari atas. Jadi kalau hubungan kita ke atas itu lemah, ibadah kita kepada Allah lemah, maka kita akan menjadi sasaran yang empuk untuk bisa diselesaikan oleh setan. Nah karenanya kita perlu untuk bangun hubungan kita ke atasnya. Makanya kita rajin-rajin untuk beribadah kepada Allah, rajin-rajin berzikir menyebut nama Allah. Nah ketika kita hubungan kita ke atas bagus, ibadah kita bagus, maka setan yang mengepung kita itu gak akan bisa menyelewengkan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai mati, bukan sampai tua. Ya, setelah itu orang mulai lesu. Kadang-kadang kan ketika usia beranjak semakin tua, ya, orang sudah mulai sakit-sakitan, ya, semangat juga sudah mulai lesu. Tapi Allah ingatkan, beribadahlah kamu kepada Allah sampai mati. Ya, kita jalin hubungan kita ke atas dengan beribadah yang merupakan ini tugas utama kita. Satu kali pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, tahu nggak kamu apa kewajiban kita kepada Allah dan apa pula hak kita yang akan dikasih oleh Allah? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab sendiri pertanyaannya, kewajiban kita kepada Allah adalah untuk beribadah hanya kepadanya dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Makanya dalam ayat kursi kita baca Allahu la ilaha illa. Allah tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Yang lain itu bukan Tuhan.
Ya, berhala itu bukan Tuhan. Karenanya nggak patut disembah. Begitu kata Rasulullah. Kewajiban kita kepada Allah adalah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu apa hak kita kalau kita menjalankan kewajiban kita? Kalau kita istiqamah dalam ibadah kita, maka Rasulullah menjawab, wa haqqul ibadi Allahi an yudkhilahumul jannah. Bahwa hak hamba kalau dia melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah kita, dalam keimanan kita, dalam berpegang teguh pada jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah juga akan membalas kita dengan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau mungkin ada peluang waktu untuk berdialog, maka saya senang sekali kalau dibuka dialog untuk tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin kita kasih kesempatan sedikit ya untuk Ustazah untuk bicara sama ibu-ibu. Tolong